Pertama-tama saya mau ucap syukur untuk Coach Sharon karena kalian telah menaikkan sebuah pujian yang sangat indah kepada Allah kita. Saya percaya ini adalah sebuah ibadah yang sangat berharga karena kita sedang merayakan ibadah ulang tahun Gereja Sion yang ke-26. Dan saya ingat di tahun 1999 ketika gereja ini pertama kali didirikan, saya ke sini bersama dengan Pendeta Senior Abraham Park untuk acara pembukaannya. Dan saya sangat bersyukur hari ini saya dapat membagi firman Tuhan dengan kalian pada hari ulang tahun kalian yang ke-26. Dan hari ini kami juga mau merayakan Hari Ayah. Dan saya percaya ayah sejati kita adalah Allah Bapa yang di sorga. Jadi, mari kita tepuk tangan kepada Allah Bapa kita yang berada di sorga. Hari ini, ketika firman secara penebusan sedang diproklamasi di seluruh dunia, Gereja Sion Singapura sedang mengadakan program Hora 120 di mana firman sejarah penebusan diterjemahkan dan dibagikan di berbagai jenis bahasa dan dalam berbagai jenis bahasa dan disusun menjadi sebuah kurikulum untuk berbagai gereja yang dapat digunakan berbagai macam gereja di seluruh dunia. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan hati Allah Bapa yang di sorga. Dan orang-orang kudus kita, saudara-saudara seiman kita yang di gereja utama, mereka sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh gereja di Singapura ini. Dan mereka sangat bersyukur untuk pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Pendeta Samuel Kim dan untuk seluruh anggota Gereja Sion Singapura. Dan sampai penggenapan sejarah penebusan, kita harus melakukan tugas-tugas kita sebagai orang-orang kudus, anak-anak Allah. Dan misi kita adalah untuk tetap menjaga agar pelita Allah tetap menyala. Dan seperti yang kita lihat di zaman hakim-hakim, pelita Allah jadi bacaan hari ini memberi kesaksian bahwa bahkan di hari-hari terakhir zaman hakim-hakim, pelita Allah belum padam. Dan pelita Allah melambangkan kehendaknya, khususnya kehendaknya dinyatakan melalui sejarah penebusan. Lalu apakah pelita Tuhan di zaman kita saat ini? Jadi apa pelita Allah itu? Pelita Allah itu akan kita pelajari dalam 3 aspek. Satu, itu adalah kaki dian emas yang menerangi kemah suci Musa. Di ayat bacaan kita hari ini, 1-3 ayat 3, itu mengatakan kepada kita bahwa pelita Allah belum padam. Dan secara sejarah, 1-3 ayat 3 ini berbicara tentang si kaki dian emas yang menerangi kemah suci Musa itu. Jadi, kemah suci
Tuhan, kemah suci ini berada sebelum zaman Bait Suci, dan kemah suci itu terletak di Shiloh sekitar tahun 1400 sebelum Masehi hingga 1102 sebelum Masehi, yaitu kira-kira sesuai dengan periode hakim-hakim. Tapi yang anehnya dari ayat bacaan kita hari ini, malah anak muda si Samuel yang tinggal di kemah suci Musa dan mengurus kaki dian emas di tempat kudus itu. Yang berarti Samuel yang muda, malah dia yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatannya. Pada saat itu, Samuel berumur sekitar 12 tahun dan dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para imam. Dan ini karena anak-anak Eli, yaitu Imam Hofni dan Imam Pinehas, mereka yang seharusnya menjaga pelita kaki dian emas itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat bejat dan tidak berguna. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa tidak peduli mau kalian muda atau tua, kalau kalian mau menaati firman Tuhan saja, maka Tuhan akan menggunakan kamu untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi saya berdoa agar di Gereja Sion, mau anak-anak atau pemuda, kiranya kalian semua menjadi seperti Samuel yang muda ini yang menjaga rumah Tuhan. Dan kedua, Samuel adalah pelita Tuhan. Jadi di ayat bacaan kita hari ini 1-3 ayat 2 mengatakan, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Samuel lah yang digunakan sebagai pelita Tuhan pada waktu itu, bukan Eli, tapi malah Samuel. Karena ketika ditulis bahwa matanya Eli mulai kabur dan tidak dapat melihat, ini menunjukkan sebuah kontras antara Eli dan Samuel. Eli matanya mulai kabur melambangkan pelita yang mulai padam, sedangkan Samuel yang tidak membiarkan pelita yang tidak membiarkan lampu yang di kemah suci itu padam, itu menunjukkan bahwa dia yang sedang menyala. Dan kita dapat juga melihat bahwa jiwa manusia adalah pelita Tuhan, itu tertulis di dalam Amsal 20 ayat 27. Dikatakan Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sama seperti Samuel muda adalah pelita Allah yang menerangi tempat kudus, saya juga percaya hari ini jemaat Gereja Sion harus pula mengemban misi menjadi pelita yang memancarkan kehendak Allah. Amin. Ketiga, firman Tuhan adalah pelita Tuhan. Di 2 Tawarik 21 ayat 7 dikatakan, namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan janji yang Tuhan berikan kepada Daud, yaitu bahwa dia akan memberikan sebuah pelita bagi keluarga Daud untuk selama-lamanya. Jadi ini artinya perjanjian yang ia buat dengan Daud, perjanjian itu sendiri adalah sebuah pelita. Jadi tolong percaya bahwa ketika
perjanjian Allah diam di rumah kalian, kalian juga memiliki pelita Allah. Dan itulah mengapa penulis Pemazmur mengatakan bahwa pelita di Mazmur 105 ayat 8 dikatakan di Mazmur 105 ayat 8, yang ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi jika pelita Allah melambangkan perjanjian dan perjanjian itu merupakan ungkapan kiasan firman Allah, maka ketika kita menyalakan pelita Allah itu berarti ketika kita menyalakan pelita itu berarti kita memancarkan pelita itu, dan itu berarti kita menyingkapkan makna firman Allah. Kita membagikan firman karena firman-Nya adalah sebuah pelita. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pelita Allah yang menggenapi misi pelita sejarah penebusan dengan memancarkan terang firman perjanjiannya. Lalu, apa misi orang-orang kudus yang memancarkan pelita Allah, pelita sejarah penebusan? Poin nomor 2, kita harus menjalani hidup yang berpusat. Nomor 2, misi orang-orang kudus yang menyinari pelita sejarah penebusan. Jadi, orang-orang ini, kita harus menjalani hidup yang berpusat pada bait suci. Dan itulah yang dikatakan oleh 1 Samuel 3 ayat 3. Yang dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Dan untuk gereja Sion dapat menyinari pelita Tuhan di era ini dengan segenap anggotanya, itu berarti segenap anggota gereja Sion, jemaat gereja Sion ini harus menjalankan sebuah kehidupan yang berpusat pada bait suci Tuhan. Karena ayat bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Samuel, meskipun dia adalah anak yang muda, dia menjalankan sebuah kehidupan yang berpusat pada bait suci Tuhan. Dia tertidur di dalam bait suci Tuhan. Dan ini bukan berarti bahwa dia tinggal di bait suci itu. Tetapi dia menjalankan, ini berarti bahwa dia menjalankan sebuah kehidupan yang berpusat kepada bait suci. Samuel hidup di dalam bait suci secara sendiri agar kaki dian emas yang berada di dalam bait suci itu tidak padam. Dan sebagai perbandingan, Eli malah tertidur di rumahnya sendiri. Itu yang dikatakan di 1 Samuel 3 ayat 2. Jadi, meskipun Eli adalah seorang imam, dia menjalani kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Jadi, ketika kita menerima tugas untuk menyalakan pelita sejarah penebusan, maka kita harus menjalankan sebuah kehidupan yang berpusat kepada bait suci Tuhan. Jadi, kalau apa artinya untuk hidup dengan bait suci sebagai pusat kehidupan kita? 1, itu berarti kita menjalankan sebuah kehidupan yang memuji Tuhan. Yesaya 43 ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan.
Maka kita harus menjalani kehidupan yang senantiasa memuji Tuhan. Jadi saya menemukan betapa luar biasanya gereja Sion di sini karena penyembahan kalian sangat luar biasa. Dan kedua, kehidupan yang berpusat pada bait suci adalah kehidupan yang hidup, yang menjaga sebuah hidup yang dibaktikan untuk berkumpul bersama. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan ini, dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi penulis kitab Ibrani dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia melihat bahwa hari Tuhan semakin mendekat, dan ketika hari Tuhan itu semakin mendekat, kita harus semakin berkumpul bersama. Jadi berdasarkan ini kita dapat melihat bahwa di hari-hari terakhir tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada ini. Apakah kita berupaya sekuat tenaga untuk berkumpul di bait suci, atau apakah kita memiliki kenyamanan dalam perjalanan iman kita. Dan menjelang mendekatnya hari Tuhan, lebih banyak orang mencari apa yang nyaman dalam beribadah. Dan sejak merebaknya wabah global COVID-19 pada tahun 2019, gereja-gereja di seluruh dunia telah mengalami perubahan dan tantangan yang sangat besar. Dan ini sangat mirip dengan apa yang gereja Pyeongchang Jail alami juga di Korea. Dan salah satu perubahan yang besar yang terjadi adalah kita sekarang menjadi makin nyaman dengan ibadah online, sehingga banyak orang-orang percaya enggan untuk kembali ke pertemuan tatap muka. Tetapi kita harus lebih mengabdikan diri untuk datang ke gereja dan berkumpul bersama. Dan saya berdoa agar kalian menjadi semakin giat untuk berkumpul bersama menjelang mendekatnya hari Tuhan yang akhir. Dan kedua, poin kedua, kita harus hidup setia pada panggilannya, pada panggilan kita. Di Samuel 3 ayat 3 itu di sana dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi panggilan Samuel, misinya adalah untuk menjaga biar kaki tiang emas yang berada di bait suci itu tidak padam. Dan inilah misi yang diberikan kepadanya, dan misi adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di dalam gereja pun ada misi yang Tuhan berikan kepada kita, mau kita melayani di KUR atau dimanapun, itu adalah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita melihat di sini Samuel yang muda ini, dia bekerja dengan sikap yang sangat tanggung jawab, karena dia melakukan sebuah pekerjaan yang malah seharusnya dikerjakan oleh para imam, tapi malah Samuel muda yang melakukan itu. Dan ketika dia menjaga lampu di bait suci ini, sebenarnya perintah untuk menjaga lampu di bait suci ini adalah sebuah perintah adalah sebuah ketetapan yang kekal bagi semua generasi. Dan itu tertulis di dalam Keluaran 27 ayat 21, dikatakan, di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi taurat hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun.
Dan karena Tuhan memerintahkan ini, maka tugas imam adalah supaya lampu ini tidak pernah padam. Tapi seperti yang telah kita baca, para imam itu tidak melakukan pekerjaannya, malah Samuel yang muda yang menjaga lampu itu biar tidak padam. Jadi pasti ada banyak imam di sana kan, tapi kenapa tidak ada seorang pun yang melakukan tugasnya dalam menjaga pelita ini? Dan Alkitab mengatakan karena imam-imam ini tidak berguna. 1 Samuel 2 ayat 12 mengatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi Tuhan mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang drusila, mereka orang-orang berdosa, karena mereka tidak di 1 Samuel 2 ayat 17 kita melihat mengapa dikatakan dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi karena ini anak-anak Eli mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Memandang rendah korban untuk Tuhan, itu berarti mereka tidak menganggap penting menaikkan korban kepada Allah. Meskipun mereka adalah imam, mereka menjadi orang-orang dursila, dan itu karena mereka tidak mengenal Allah. Kalau kita membaca sekali lagi 1 Samuel 2 ayat 12, dikatakan, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan ini berarti hari ini juga, kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mengindahkan Tuhan, kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, maka kita akan menjalankan sebuah kehidupan iman sesuai dengan cara kita, bukan cara Tuhan. Dan kita akan menjadi pusat kehidupan kita, bukan Allah. Dan Tuhan akan menganggap itu sebagai sia-sia. Dan perbandingannya, dan sebaliknya, Samuel yang muda ini, dia tinggal di bait suci dan dengan setia memenuhi tugas menjaga lampu di tempat kudus agar itu tetap menyala, meskipun saat itu tidak ada orang lain yang peduli. Jadi Tuhan menolong Samuel ketika dia mau ketika dia bertugas jadi Tuhan menolong Samuel ketika dia menjaga lampu itu supaya tidak padam. Dan dengan cara seperti itu, setiap kita pun diberikan tugas yang setiap kita. Jadi dengan cara yang sama seperti itu, ketika Tuhan ketika seseorang dengan setia menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, itu seperti pelita yang memancarkan cahayanya. Jadi, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di rumah Tuhan, kita harus melakukannya dengan kesetiaan penuh. Jadi Allah menganggap kita setia dan mempercayakan kita dengan panggilan suci. 1 Timotius itu dapat kita baca di 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Berarti Tuhan menganggap kita setia ketika Dia mempercayakan sebuah pelayanan kepada kita. Jadi, Alkitab menyemangati kita untuk setia sampai mati. Itu ada di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya berdoa agar kalian semua ditemukan sebagai orang yang setia dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kalian supaya kalian dapat terus memancarkan sinar sejarah penebusan sampai akhir zaman. Misi yang ketiga adalah kehidupan yang setia memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan sepenuhnya tanpa ada yang terlewatkan.
Jadi 1 Samuel 3 ayat 18 mengatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya, dia tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tetapi imam besar Eli menyadari bahwa Samuel telah mendengar suara Tuhan. Jadi dia memerintahkan, jadi dia membagikan, jadi semua taat dan memberitakan pesan Tuhan dengan lengkap tanpa ada yang terlewat kepada Eli. Jadi inilah tindakan yang kita perhatikan. Samuel dengan setia dia menyampaikan seluruh firman. Dan ini menjadi sebuah, dia menyampaikan seluruh firman itu kepada Eli tanpa ada yang dilewatkan. Dan ini adalah contoh yang kuat bagi semua orang yang dipanggil untuk menjadi pembawa pelita firman di akhir zaman. Apa sikap yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang memiliki misi untuk menyatakan firman Tuhan di akhir zaman ini? Di Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, Wahyu 4 ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi Alkitab mengatakan bahwa di hadapan tahta Allah ada 7 lampu api. Dan pada waktu yang sama, ketujuh lampu ini melambangkan ketujuh roh. Dan Alkitab menyatakan bahwa ketujuh lampu ini, ketujuh roh ini akan diutus ke seluruh bumi pada akhir zaman. Itu ada di Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6 mengatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan ada pekerjaan ketujuh lampu Allah, ketujuh roh Allah. Jadi apa itu? Apa pekerjaan ketujuh roh itu? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa angka 7 adalah angka yang melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan. Dan itu berarti pekerjaan ketujuh roh Allah pada akhir zaman mengacu kepada pekerjaan roh yang lengkap dan sempurna melalui firman. Jadi di hari-hari terakhir akan ada pekerjaan lampu Allah yang akan penuh, lengkap, yang akan menghasilkan keselamatan penuh yang diperlukan untuk seluruh umat manusia. Jadi ketujuh mata ini dikirim ke seluruh bumi. Jadi pewartaan firman Tuhan yang lengkap dan sempurna ini akan menyempurnakan keselamatan umat manusia, dan ini berarti firman penebusan Allah akan diberikan tanpa ada yang terlewat dan secara menyeluruh, sepenuhnya dengan jelas tanpa kompromi sehingga mendatangkan penggenapan firman Allah. Dan ketika kita menggenapi tugas yang Tuhan berikan kepada ini, maka perjanjian-perjanjian Tuhan akan tergenapi di kehidupan kita. Wahyu 10 ayat 2 mengatakan, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi, laut dan
bumi, menyatakan seluruh dunia, dan Wahyu 10 ayat 7 juga mengatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Sekarang, kita percaya bahwa pesan sejarah manusia yang diwartakan oleh pendeta Wilson Abraham Park adalah Injil abadi yang akan diwartakan di akhir zaman. Dan kita juga memiliki iman yang sama bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita misi untuk dapat memproklamasikan firman ini sampai ke ujung dunia. Dan hari ini saya percaya bahwa pekerjaan penerjemahan dan penerbitan buku sejarah penebusan dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Gereja Sion ini sedang dilakukan sebagai misi dari ketujuh roh Allah. Kiranya Gereja Sion Singapura dan segenap jemaatnya terus dengan setia melakukan misi ini tanpa berhenti sampai penggenapan sejarah penebusan yang terakhir. Dan saya berkati kalian dalam nama Tuhan. Kesimpulan, berkat yang diberikan kepada mereka yang menyinari pelita sejarah penebusan. Ada dua ayat bacaan kita hari ini kan, dan yang kedua adalah Yesaya 60 ayat 1, yaitu bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi perhatikan, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi apa berkat yang diberikan kepada mereka yang menyinari pelita sejarah penebusan? Pertama, berkat mendengar suara Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Saya percaya Tuhan akan memanggil setiap kita juga. Dan berkat yang kedua adalah berkat pertemuan dengan Tuhan. Itu ada di Keluaran 25 ayat 22. Dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Jadi, tempat di mana firman sejarah penebusan diproklamasikan itu adalah tempat yang dijanjikan di mana Tuhan akan bertemu dengan kalian. Dan ketiga, berkat karena memahami apa yang akan terjadi. Berkat memahami apa yang akan terjadi. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita pilih. Kiranya semua orang kudus Gereja Sion sepenuhnya melaksanakan misi memancarkan pelita sejarah penebusan di akhir zaman ini, dan saya berdoa berkat ini menyertai kalian semua dalam nama Tuhan. Dan saya juga memberkati kalian dalam nama Tuhan bahwa kalian akan menerima berkat yang luar biasa dan menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan yang luar biasa ini supaya kami dapat
supaya kita tetap menjadi orang yang berkemenangan sampai akhir. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau telah mendirikan gereja Sion ini 26 tahun yang lalu. Dan semenjak itu, Engkau telah memberkati mereka dengan setia supaya mereka dapat menjadi pekerja-pekerjamu yang mengemban kehendak-Mu. Dan sekarang ketika firman sejarah penebusan-Mu sedang disebarkan ke seluruh dunia dengan kecepatan yang sangat cepat, kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka dengan sangat besar supaya mereka dapat menyelesaikan misi ini dalam misi menyampaikan firman sejarah penebusan-Mu sampai ke ujung bumi. Kami berdoa kiranya akan ada kesatuan yang kuat antara pendeta dan segenap jemaat. Kiranya pekerjaan penerjemahan, penerbitan, dan pembagian buku ini dapat semakin berkembang di seluruh dunia. Kiranya dalam peingatanmu, Engkau memberkati setiap orang yang ikut campur dalam pekerjaan penginjilan ini, dan Engkau berkati mereka dan segenap keluarga mereka. Kami mau naikkan segenap doa ini dalam nama Juru Selamat kami dengan hati penuh syukur. Amin.